masalah apa sama saya? Wush, ODGJ itu cuma ditaruh doang katanya guys. Let's go sih nggak semua RSJD itu dimasukin sama Tenovi ditinggal ya. Buktinya Mas Sugus masih berkeliaran. Masih berkeliaran belum dibantu duitnya dibalikin sama Tenovi gitu maksudnya. Panjang lebar ya emang lu salah. Ngatain saya benar. Malukan kayak gitu aja ini. Nggak terima apalagi aku yang digerebek kayak gitu. Ya emang Apakah Tenovi memiliki dendam tersendiri atau trauma tersendiri ya ketika dulu tanda kutip membantu Mas Sugus tapi Mas Sugusnya ngerasa nggak dibantu? Kayaknya yang ngomong jelek Tenovi banyak deh. Kok cuma saya yang kena? Kata menghina, ya elah. Gimana kamu tidak menghina? Saya jangan usah nuding-nuding, Mbak. Saya juga punya harga diri, punya marah. Tenovi ciduk warganet yang sebel sama dia, tapi yang diciduk malah lebih galak daripada Tenovi. Gimana sih nih? Gimana kabar Mas Sugus, Mas Tenovi? Heboh banget, let's go lihat di TikTok ya. Jadi ada ceritanya Tenovi sekarang yang udah kurus guys. Udah kurus ternyata Tenovi ya, kaget juga nih. Dia menciduk seorang wanita ya, warganet yang katanya memfitnah dia. Nuding-nuding, Mbak. Saya juga punya harga diri, punya marah. Tapi bukannya minta maaf, si orang ini malah nyolot balik dan marah-marahin Tenovi gitu loh. Pertanyaannya kan ada banyak sih yang ada di benak Let's Go. Yang pertama, Tenovi ngapain sih Tenovi? Ngurusin warganet itu yang pertama ya. Yang kedua, apa ini efek musuh bebuyutannya Mas Sugus nih nggak keluar-keluar lagi? Itu berasa ada yang kurang gitu. Ini pertanyaan kita ya. Jadi kalau kalian yang nggak tahu, jadi kita akan kasih tahu ya apa permasalahan di awalnya ini. Jadi ada seorang ibu-ibu netizen ini yang menyebar fitnah, katanya memberikan komentar sembarangan tentang Tenovi ini di media sosial. Jadi Tenovi ini berasa dia kesel dan merasa difitnah gitu dengan statementnya ibu-ibu ini di-treat. Didatengin lah langsung ke rumah ibu-ibunya tersebut guys. Nuken ya? Mbak punya tweet atas nama Asas Heniken. Mbak ada masalah apa sama saya? Wush. Aku nggak ada masalah apa. Ini Mbak ada nyebut nama saya loh. Kamu bilang seharusnya sih Dinsos cuma memasukin dari awal Tenovi dan timnya, tapi kayak cuma tinggal. Terus ada lagi nih, kamu bilang, enggak, tunggu, sebentar, ini kita juga lagi manggil Babinsa ya. Kalau ini kita nggak clear, saya laporin kamu. Woi, stop dulu guys gitu. Jadi si ibu-ibu ini waktu didatangin ya gitu, menurut Tenovi ini, ibu-ibu ini terlihat angkuh dan nyolot gitu. Merasa tidak bersalah dengan apa yang dia lakukan. Di sini suaminya pun membela, tapi bagi yang penasaran, emangnya si ibu-ibu ini bilang apa sih yang menurut Tenovi itu kayaknya difitnah? Jadi sini ada screenshotannya, dia bilang, terlepas kontroversinya dengan si Agus, ini saksi ya, dia bilang, jadi aku tuh punya kakak ipar guys, kerjanya di RSJD. RSJD apa itu RSJD? Rumah sakit jiwa ya? Daerah Jabodetabek. Dulunya Tenovi ini kalau ngurusin ODGJ, itu cuma ditaruh doang katanya guys, tanpa bertanggung jawab sepenuhnya. RSJD itu jadinya dibatesin. Karena takutnya kayak gitu, cuman buat konten doang. Nah, tapi untungnya sih pas udah ada pembatasan orang-orang yang masuk RSJD, dia udah mau turun tangan. Cuman nggak sepenuhnya gitu. Aku tahu sih banyak orang yang harus dibantu. Tapi bla 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 ada banyak katanya. Nah, jadi mungkin Tenovi ini kesel ya gitu. Kok difitnah? Sebenarnya aku tuh udah ngurusin ODGJ dan masukin ke RSJD itu adalah bantuan, salah satu bantuan dari Tenovi. Dan Tenovi juga udah ngerasa membantu dengan memberikan santunan ke RSJD-nya gitu. Dan menurut Let's Go sih nggak semua RSJD itu dimasukin sama Tenovi ditinggal ya. Buktinya Mas Sugus masih berkeliaran. Masih berkeliaran belum dibantu duitnya dibalikin sama Tenovi gitu maksudnya. Ya kan gitu. Jadi gara-gara komen ini, woi, Tenovi jadi kesel dia gitu. Bukan nggak ada niat, ini niat. Orang ditaruh di tweet. Tenovi datang ke sini dengan kamera, terus mau maksudnya apa kan? Aku Maksudnya apa? Udah Enggak. DM Tenovi, udah minta Enggak. Dan Belum. dari pihak Oh, saya nggak baca. Saya nggak baca DM kamu, saya nggak tahu. Enggak, dari itunya Tenovi nggak DM aku dulu. Jadi tuh aku kan opnam. Terus habis itu aku tuh dijemput sama kakak ipar. Kebetulan kakak ipar itu cerita, masa sih aku bilang kayak gitu? Oh ya Enggak, udah, kakak ipar kalau kamu siapa namanya? itu nggak usah dilibatkan kan Lah jauh kan dari situ. bukti kan kamu bilang saksi. Ya jangan ngatur dong. Saya mau ke Ayu dulu dong. Orang tua saya tinggal di sini sama orang tua saya. Enggak, bentar. Mas nggak bisa ngatur karena jelas ini salah. Panjang lebar Panjang lebar ya emang lu salah. tapi kan di sini udah minta maaf. Minta maaf.
Nyari duit. Emang kamu kira istri kamu Loh, ngata-ngatain kalian benar? dipermalukan kayak gitu aja ini nggak terima, apalagi aku yang digerebek kayak gitu. Ya emang lu salah. Kamu juga salah kayak gitu. Salah kayak gitu. Juga salah. Woi, itu dia guys. Jadi ribut-ribut, si ibu ini nggak terima digerebek, ada suaminya bawa anak-anak juga ya gitu. Jadi si Tenovi ini kesel gitu. Kenapa maksudnya gini gitu. Tapi si ibu-ibu ini bilang, sebenarnya saya udah minta maaf di DM. Itu dari timnya Tenovi udah kasih permintaan maafnya. Nah, ternyata di DM-nya tersebut itu bukan timnya Tenovi, mungkin itu fanbase atau ya akun-akun bodong lah gitu. Dan di sini Tenovi juga bilang, saya tuh nggak baca permintaan maaf kamu. Yang saya baca yang fitnah-fitnah aja. Yang baik-baik jarang saya baca, yang jelek-jelek saya baca. Lalu apa seperti itu ya pertengahan, let's go gitu. Tapi ya let's go dari dua sisi mengerti ya. Yang pertama mungkin capek juga jadi Tenovi ya, karena kan musuh bebuyutannya Mas Sugus ini sampai sekarang pun menurut Let's Go, apakah kasus Mas Sugus dimenangkan Tenovi? Enggak juga sih gitu. Kan banyak laporan yang belum terselesaikan. Terus habis itu apakah Tenovi memiliki dendam tersendiri atau trauma tersendiri ya ketika dulu tanda kutip membantu Mas Sugus tapi Mas Sugusnya ngerasa nggak dibantu lalu Terima kasih kakak tua, lagunya buat Bang Agus. Matanya gini masih nyinyir. ada masalah keuangan dan hilang. Jadi Tenovi ini di tanda kutip nama baiknya jadi jelek, yayasannya kan hancur tuh, hilang yayasannya gara-gara kasus Mas Sugus, hilang yayasannya guys. Habis itu ada permasalahan lainnya, jadi mungkin dia ngerasa di dalam hati kecilnya tuh tidak bisa membungkam Mas Sugus, aku bungkam-bungkam yang lain dulu gitu, yang mungkin lebih bisa dibungkam karena sampai sekarang kan mereka berdua udah 2026 nih guys, perbungkaman mulut mereka berdua tuh nggak selesai-selesai, apalagi mereka berdua kemarin saling sindir pakai lagu gitu. Jangan tunggu lama-lama, nanti teteh jadi tua. Jangan tunggu lama-lama, nanti teteh jadi tua. Sugus itu namanya, udah dikasih ajab kagak sadar. Saling kreatif kan. Nah, Let's Go mengerti dari sisi Tenovi, apalagi dia udah kurus sekarang ya, udah cantik. Tapi menurut gue sih cantikan kalau lebih berisi Tenovi gitu. Tapi selera aja ya gitu. Tenovi juga nggak mau sama Let's Go, kan Let's Go udah kawin juga. Tapi kalau dari ibu-ibu ini Let's Go juga ngerti. Kaget juga nih malam-malam ada kamera semuanya digerebek gitu. Kan dia berpikir kayaknya yang ngomong jelek Tenovi banyak deh. Kok cuma saya yang kena. Malu juga ya. Jadi emosi malunya lebih dahulu daripada minta maafnya gitu. Ngerti dua-duanya di situasi yang memang nggak enak. Bilang buang-buang ODGJ. Kadang orang yang bermain sosmed punya jari tapi nggak punya otak kadang. Kayak istri lu. Nggak punya otaknya gimana? Jadi kadang orang bisa ngetik tapi nggak mau pakai pikiran. Kenapa lo nggak dipikir dulu? Kenapa nggak dipikir? Kalau mbaknya berkeras, ya kami bertindak lanjut ke hukum seperti itu. Buang-buang ODGJ. Dasar itu Lu ada itunya, buktiin, lu. lu Tapi buktiin. lu ngapain di sini terus mempermalukan keluarga gue di sini? Ya lu juga bisa di sosial media. Ya di sosial media kan bisa diselesaikan secara sosial media. Enak aja lu, klarifikasi lah orang fitnah. Gue juga nggak terima, ngapain masa gue boleh Itu kan merasa termasuk. Kita kerja capek. Lu kan ngasih berita. Kata argumen dia cuma ibu rumah tangga di rumah kerjanya nyuci cuma ngurus anak. Jadi Ya terus kenapa kalau di sini Ya adik saya itu ngurus anak keluar lagi nggak udah kalau nggak ini pakai boleh. laptop, Kenapa kok bilangnya kayak saya nginjak-nginjak, saya nggak ada kata menghina Ya Di mana elah. kamu tidak menghina? Saya Jangan turun usah tangan. nuding-nuding, Mbak. Saya juga punya harga diri, punya marah. Ngeri. Oke guys, jadi dia marah-marah ya gitu. Tapi Let's Go lumayan ngerti ya dengan masalah mbak-mbak ini ya. Suaminya ini udah turun tangan, dia bilang, Mbak Novi, kadang orang tuh punya HP tapi nggak punya otak. Mungkin dia bilang kayak istri saya nih Mbak Novi. Dia punya HP kadang nggak punya otak. Dia main HP kritik-kritik doang. Nah, jadi suaminya padahal udah menjelaskan ya. Ditanya, maksudnya masnya ini gimana? Kok orang punya HP nggak punya otak? Ya kadang kan kita komen-komen itu nggak dipikir, main di komen aja gitu. Terus Tenovi di sini, saya tetap nggak terima. Kenapa kamu bilang saya buang-buang ODGJ? Padahal menurut Tenovi banyak yang ODGJ yang udah dia bantu dan dia udah salurkan ke tempat RSJD ya gitu. Mungkin menurut Tenovi samanya dia membantu untuk mengambil ODGJ dari tempat umum dan akan dibantu
di RSJD. Tapi dia nggak suka kalau dirinya disebut buang-buang ODGJ, nggak di take care lagi gitu loh. Tapi ada satu poin yang menurut Lesko setuju dengan si mbak-mbak atau ibu-ibu rumah tangga ini yang dia bilang, saya kan ngomongnya di sosial media, ya selesaikanlah di sosial media. Saya juga udah minta maaf di sosial media. Nah, menurut Lesko ada benernya juga dia sih. Maksudnya kan dia ribet nih di sosial media gitu. Kayak bisa diselesaikan di sosial media juga gitu. Kalau Teh Novi nggak terima, maksudnya orang sebesar Teh Novi ya, ini ngurusin mbak-mbak ini jauh Teh Novi. Dan maksudnya mbak-mbak ini tanda kutip menurut Teh Novi dia memfitnah dia. Mungkin teman-teman orang lain tuh, teman-teman netizen lain juga nggak dengerin siapa sih mbak-mbak ini. Mbak ini nggak valid omongannya gitu. Kita bisa lihat sendiri bahwa Teh Novi nggak nelantarin ODGJ gitu. Kita nggak mungkin percaya dengan komenan dari mbak-mbak ibu-ibu nggak jelas gini. Mungkin kalau kita bilang iya bener tuh ya cuman happy-happyan di sosmed aja. Tapi Lesko udah setujunya di mana dia bilang saya udah minta maaf lewat sosmed dan kalau mau selesaiin ya selesaiin di sosmed aja, jangan digerebek gini gitu. Nah, kenapa Lesko ada setujunya sama dia? Kayak ya sih ini terlalu receh untuk Teh Novi gerebek sih ya. Dia marah gitu. Jangan nuding-nuding saya juga punya harga diri ya. Itu juga Lesko bisa rasakan ya. Maksudnya Lesko bisa mengerti gitu. Menurut Lesko itu ya, kecuali dia memberikan bukti lain atau memberikan ODGJ-nya sendiri, terus dia wawancarai, kamu kemarin diambil Teh Novi kan? Ya saya lagi di rumah, saya lagi nggak pakai baju doang, dikira ODGJ. Saya ditarik rambut saya dicukur, saya dimasukin ke RSJ gitu, terus saya dibuang gitu. Baru fitnah yang serius gitu. Jadi kayaknya fitnah-fitnah receh ini menurut Lesko untuk sebesar Teh Novi itu tidak terlalu berefek lah. Tapi entah kenapa Teh Novi merasa terganggu dengan fitnah seperti ini. Salah. Tapi dia galak, tadi marah-marah Pak dia. Karena kamu Iya. kasar. Dan kalau dia tidak menyampaikan permintaan maaf, dia Ya tertulis terus kamu fitnah saya dan gimana? dia tidak menyampaikan permintaan maaf tertulis Itu dan lebih kejam memohon dari maaf kasar kepada menurut saya. Tenovi, video pelaporan. Saya jamin hari ini jemput dia mau ada anak atau tidak. Kami sudah banyak melaporkan semua orang yang framing negatif terhadap Tenovi. Halo. Jadi semua Udah ya. Tak mau ya. Udah ya. Woi, suaminya menenangkan. Klarifikasi aja ya udah. Kamu nggak usah ngelarang, istri kamu jelas salah. Nah, makanya saya kan belum tahu gitu. Sampai saat ini kan saya udah tahu, kayak saya merasa sedikit saya benar salah. Kalau mau diklarifikasi mohon maaf ya silakan. Oh, simple. Jangan salahin kita akan lapor polisi habis Klarifikasi ini. aja. Karena kita menghargai suami yang telah bertekad baik, dengan catatan jangan mengatur, udah salah jangan mengatur. Iya makanya. Aduh, itu deh guys. Jadi memang kadang ada beberapa istri yang wadidaw ya. Ini suaminya padahal mungkin udah ngerasa ya, kayaknya istri saya memang salah gitu ya. Jadi pas istrinya masih ngotot-ngototan kan, cewek kalau sama cewek kan berarti ngotot-ngototan ya. Dia bilang udah mah, udah gitu. Jadi saya mau klarifikasi, mintanya apa klarifikasi, saya akan klarifikasi gitu. Ini sebenarnya ngingetin Let's Go sama apa yang kasus tumbler di kereta api gitu, sama satu lagi cewek yang di luar negeri bilang lebih baik paspor anak aku tuh bukan paspor Indonesia gitu. Yang penting paspor anak aku tuh di luar negeri gitu loh. Itu kan memang istri-istri yang sering blunder gitu. Yang kasihan ya suami-suaminya yang diem-diem nggak tahu apa, nggak main sosmed gitu. Gara-gara kelakuan istrinya ya dia kena getahnya. Yang paling mengerti adalah suaminya sih. Kayak, lu ngapain sih mah gitu. Lu nggak mau apa kek bantu cari duit kek, bantu kerja kek, lu kenapa sih gitu, hiburan lu tuh di TikTok tuh komen-komen nggak jelas buat apa sih, nggak mau check out barang aja gitu. Ya kan gitu, nggak mau check out keranjang kuning aja gitu, kayak apa kayak gitu. Ini kenapa komen-komen nggak jelas nih, papa yang capek nih ngurusin kayak beginian, dilihat sama tetangga-tetangga, apalagi rumah kita kan bukan di daerah pikmat, yang dimana tetangga-tetangga nggak saling kenal, nggak lihat gitu. Rumah tetangga kita tuh Pak Yono, Pak Joko, nah Bu Seli, semua kenal kita. Sekarang kita rame diomongin tetangga, pasti itu dia ibu itu yang julid sama Teh Novi, pasti dia gosipin kita juga. Ya kan gitu. Kalau lagi arisan sesama RT RW, ibu julid. Bu julid Teh Novi gimana kabarnya? Nah, bisa diejek seperti itu. Ayo. Tapi yang Let's Go lebih herannya adalah Teh Novi sih gitu. Ngurusin untuk hal sekecil ini gitu. Masih banyak yang bisa diurusin Teh Novi gitu.
Beli baju Agus sekarang juga. Borong baju Agus. Buktikan bahwa Teh Novi itu membantu Agus. Saya akan membantu Mas Agus. Saya borong tuh 12 lusin baju Mas Agus ya, biar dia happy gitu. Yang kaget sih, Teh Novi udah kurus sekarang ya. Buset, potong lambungnya berhasil. Potong lambung yang Mas Sugus kira itu duitnya diambil. Mas Sugus. Tapi lucu juga sih gitu. Menurut kalian tentang kasus kali ini guys, kasih pendapat kalian ya. Menurut kalian Teh Novi ini berlebihan atau memang konten ibu ini yang memfitnah berlebihan gitu? Kalau Let's Go sih ngerasa siapa yang mau percaya sama ibu-ibu ini ya? Menurut Let's Go ya Teh Novi mungkin bisa ngurusin the king, the raja of the raja ODGJ yang sesungguhnya yang Teh Novi sampai sekarang tahu siapa. Itu mungkin bisa diurusin dulu karena sekarang the raja of the raja yang itu masih suka live gitu, dibantu lah, itu dibantu. Ya yang bisa disampaikan guys, thank you banget. Coba kalian komen pendapat kalian di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys, bye.